Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nopi. Apa kabarnya sekarang Bu? Gimana nih? Selama kita ikut CGP, bagaimana perasaan dan apa saja yang sudah Ibu Nopi lakukan? Sebelumnya terima kasih ya sudah mau hadir dan sharing bersama saya. Waalaikumsalam Bu Rizka, pastinya Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah sekarang sehat dan pastinya bahagia ya. Kalau ditanya perasaan ikut CGP itu seru banget dan luar biasa karena makin semangat. Pertama bisa upgrade informasi dalam bidang kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka dan belajar tentang filosofi seorang pencetus pendidikan yang terkenal yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan ini saya mulai menerapkan pembiasaan positif terutama di kelas saya karena saya memulai dari diri saya dulu baru nanti akan berbagi share praktik baik bersama rekan sejawat di sekolah. Nah, sejauh ini tapi masih dalam tahapan proses ya, tidak bisa langsung instan, jadi pastinya tantangan serta kerikil kecil-kecil sudah mulai terlihat di depan, namun saya percaya dan yakin insya Allah dengan niat yang baik, saya bisa mencoba melewatinya dengan apa yang sudah saya dapatkan di program CGP ini. Oke, wow, keren sekali Bu ya. Jadi banyak hikmah lah ya Bu ya. Selama mengikuti CGP ini banyak hikmah yang diambil ya. Semoga kedepannya kita semua menjadi guru yang hebat Bu ya. Amin ya Allah. Amin. Oke Bu. Nah, kita mempunyai beberapa waktu ke depan ya. Nah, terima kasih ya Bu ya sudah bergabung bersama saya. Kira-kira ada apa yang ingin Ibu bicarakan? Nah, karena kemarin nampaknya dari chat yang kita lewat WA itu sepertinya Ibu itu ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang ingin disampaikan atau sharing bersama saya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih? Baik Bu Rizka, seperti yang kita sudah chat di WA kemarin, sepertinya saya membutuhkan teman sharing sebagai berbagi dan kemungkinan bisa saya dapatkan solusi daripada sedikit tantangan yang saya hadapi di kelas. Dalam artiannya di sini saya mencoba menjelaskan bahwa kita kan dalam kondisi era digital yang semakin canggih. Jadi penggunaan gawai kebanyakan untuk anak-anak itu diaplikasikan ke hal-hal negatif seperti nonton video YouTube, kemudian game. Untuk tahapan anak kelas 1 semestinya masih harus didampingi orang tua bagaimana konten yang positif yang bisa bermanfaat untuk mereka. Bukan berarti kita tidak membolehkan sama sekali mereka untuk penggunaan gawai. Kita salah juga kalau misalnya kita melarang bagaimana anak kepingin tahu mencoba menggunakan teknologi yang semakin canggih. Namun saya rasa mereka itu perlu pendampingan yang ekstra karena konten-konten di YouTube atau gamers ini sudah bukan lagi materi konten untuk anak kecil, tapi ini sudah substansinya udah orang dewasa banget. Jadi sehingga itu belum masanya untuk mereka konsumsi istilahnya. Nah, pada di kelas ketika saya sedang mengevaluasi dan mengobservasi siswa saya, setiap kali saya memberikan tugas individu ataupun dalam bentuk ulangan harian, ketika saya mencoba mereka untuk meminta mengulangi kembali, artinya dalam
dalam kata membaca kembali bahwa tentang jawabannya dibutuhkan ketelitian bagaimana cara membaca soal dan menjawabnya. Tetapi dalam beberapa tahun ini bukan hanya pada tahun ini saja, minat membaca anak itu sangat rendah. Nah, jadi saya berpikir, ini kenapa? Ini punya masalah apa gitu? Apa yang harus saya lakukan? Saya sebelumnya ini istilahnya memikirkan apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara meningkatkan minat membaca mereka. Jadi Mm-mm. istilahnya dari 24 anak, kalau tahun ini jumlah siswa di kelas saya ada 24 anak. Ada 2 orang anak yang tidak mempunyai basic latar belakang pendidikan PAUD atau TK, jadi langsung masuk ke SD. Nah, setelah saya Mm-mm. lihat ke profil daripada latar belakang mereka sendiri, orang tuanya juga terlihat cuek, tidak memperhatikan. Artinya memberikan atau menyerahkan seutuhnya anak itu kepada sekolah. Sedangkan seperti yang kita ketahui, konsep pendidikan itu akan berhasil jika dilaksanakan di rumah, dibekali dengan kehangatan hubungan dari orang tua dan anak, kemudian sekolah, baru di masyarakat, baru nanti akan terlihat hasil belajarnya. Dan tetapi inilah yang menjadi tantangan saya di kelas, minat belajar dalam membaca, khususnya membaca, apalagi anak kelas 1 itu kan proses dasarnya ada dibaca, menulis, dan berhitung. Mm-mm. Jadi yang seperti sudah saya ceritakan secara singkat di chat, bahwa saya mempunyai tantangan sedikit, tantangan di kelas, dan itu tuh bukan lagi masalah yang tidak kita hiraukan, harus kita cari solusinya. Jadi itu Mm-mm. menurut saya tantangan saya yang akan saya share di sini bersama Bu Rizka. Oke, Bu Novi. Jadi dari yang Ibu omongkan, saya tangkap ya bahwa Ibu itu mau ngomongin masalah anak-anak didik Ibu yang terlalu asik main gawainya. Benar begitu ya? Nah, dan kemudian Ibu itu mau mencari bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak itu dalam membaca tadi. Iya, Benar kan, Bu? benar. Oke, baiklah. Em, karena memang benar yang Ibu ceritakan tadi, itu memang yang terjadi sekarang ini, Bu ya. Mm-mm. Nah, jadi penggunaan gawai, tetapi kontrol orang tuanya sangat minim. Ya, Nah, oke. Jadi, oke Bu, untuk sharing kita kali ini karena waktunya cuman sebentar ya. Jadi, kira-kira eh, apa nih yang pengen Ibu itu dapatkan dari sharing kita pada hari ini, Bu? oke, baik Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada di awal tadi, saya ingin mencoba membantu, kemudian menemukan cara bagaimana agar anak didik saya motivasi dalam minat membacanya itu semakin meningkat. Jadi maunya saya anak itu tidak terbebani. Berarti Mm-mm. tidak bisa kita atur yang maunya maunya kayak kayak kemauan kita mau kayak gimana membentuknya, tidak, tapi saya maunya mereka merasa nyaman, happy ketika belajar tanpa beban daripada peraturan guru. Nah, kemarin kami juga sudah membentuk sebuah keyakinan kelas, meskipun dalam Mm-mm. berproses, anak-anak sudah mulai menyadari, apalagi anak kelas 1 mesti diingatkan setiap kali ketika mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Namun, di sini saya ingin lebih menciptakan bagaimana sih supaya anak itu mau membaca dengan sendirinya tanpa harus kita paksakan. Selama ini Mm-mm. kan sepertinya seolah-olah kita memaksakan bahwa, nah ayo baca halaman sekian. Iya. Jadi ada yang mau gitu mengikutinya dengan rasa apakah takut mungkin atau gimana. Nah maunya saya itu, saya mau bagaimana cara saya menemukan supaya minat baca anak itu meningkat, istilahnya tanpa harus ada paksaan, tanpa mereka merasa tidak nyaman. Jadi istilahnya saya maunya mereka nyaman sehingga mereka bisa mandiri tanpa diperintah. Kadang-kadang saya membutuhkan respon dari anak-anak itu karakternya. Nah, kalau Mm-mm. sekarang kan mereka sudah mulai berproses dengan baik ketika melihat kotak sampahnya penuh. Ada satu orang anak ngomong, "Bu,
boleh ya saya buang sampahnya. Nah, jadi tanpa disuruh, dia sudah punya ini intuisi sendiri tentang bagaimana Oke. kesadarannya. Jadi maunya saya ketika mereka nyaman dan happy, artinya rasa mandiri serta tanggung jawabnya bahwa saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab bahwa saya harus belajar. Belajar merubah diri saya bagaimana saya bisa memahami apa yang diberikan oleh guru saya gitu. Oh, oke Bu ya. Kalau dari pengamatan Ibu Novi nih ya, pengamatan Ibu Novi sendiri itu kita kan bicara tentang kata minat dan motivasi anak kan? Hmm. Serta membuat anak itu nyaman itu seperti apa? Nah, kalau dari pengamatan Ibu sendiri, bagaimana? Apa tentang apa minat itu? Kemudian motivasi itu apa? Serta bagaimana Bu Nopi membuat anak itu merasa nyaman? Karena sesuai dengan yang Ibu Nopi bicarakan tadi, karena kan kita itu sebagai pendidik harus menciptakan rasa nyamannya terlebih dahulu ya. Iya. Kalau menurut saya arti dari kata minat itu kan seperti kesukaan. Mm-mm. Kesukaan. Kalau kita yang namanya menyukai sesuatu tapi kita tidak suka, berarti kan kita tuh terpaksa menyukai sesuatu. Tapi kalau misal hal-hal yang kita sukai, pasti akan kita lakukan. Misalnya kalau saya suka menggambar nih, ketika ada pelajaran menggambar, pasti akan antusias, termotivasi. Nah, motivasi itu kan kemauan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi eh, saya lebih fokusnya ke minat dan motivasi pada belajar. Oke. Jadi kata kuncinya tadi seperti yang saya bilang tadi, harus nyaman, anak harus happy gitu. Mm-mm. Bagaimana saya sebagai seorang guru menciptakan sebuah lingkungan belajar yang nyaman, yang membuat anak happy, dan bagaimana menciptakan rencana pembelajaran atau merancang sesuatu pembelajaran yang menarik, misalnya dalam penggunaan media yang bervariasi, yang bersifat konkret, atau misalnya dimasukkan dikombin dengan video YouTube, video animasi YouTube. Kan anak-anak kelas 1 nih hobi nih nonton, istilahnya nonton kartun. Jadi saya pernah mencoba sekali dua kali Bu Rizka. Jadi ketika Iya, Bu. hari Kamis itu kan full jamnya. Jadi pada saat jam 10 saya kasih ice breakingnya menonton film edukasi. 10 menit nggak lama. Mm-mm. Mereka antusias. Dan mereka bisa istilahnya menangkap isi daripada film itu meskipun dengan bahasa mereka yang masih sederhana. Nah, jadi saya pikir saya akan berusaha menciptakan ruang belajar yang nyaman dengan penggunaan media, kemudian melakukan pendekatan, apalagi anak kelas 1 yang ada beberapa tadi, sepertinya kalau kita ajak komunikasi masih pasif. Jadi ketika Mm-mm. saya bertanya, "Kamu di rumah, Nak? Belajar nggak?" Diem gitu, kayak kesan takut gitu sama saya. Iya, iya, paham saya, Bu. Saya tuh mikir, apa tadi muka saya kan gitu. Sehingga anak-anak itu nggak mau menjawab pertanyaan saya. Jadi saya lebih merefleksi kembali, apa ya kira-kira yang saya lakukan, apakah bahasa saya masih kurang ramah di anak, karena kan kita kalau kelas 1 ini lebih membutuhkan sosok figur seorang mama kalau di kelas misalnya. Benar, Bu. Nah, jadi saya rasa saya akan mencoba mendesain rencana pembelajaran dengan penggunaan waktu yang se-efisien mungkin karena dalam pengelolaan waktu kita di lapangan pasti keteteran dalam Iya. mencapai tujuan pembelajaran. Cuman karena saya mulai belajar mengetahui konsep tadi bahwa merdeka belajar itu tidak harus terukur pada hasil belajar akhir. Nah, jadi Iya, benar, proses Bu. yang saya lihat, saya mau dulu anak itu nyaman dan happy dulu intinya. Mm-mm. Dan untuk siswa yang beberapa orang tadi, saya akan melakukan pendekatan yang lebih deep lagi, ya, terutama kepada orang tuanya, mengetahui kondisinya bagaimana. Karena kita kan tidak tahu di rumah setiap orang kan beda-beda. Mungkin keadaan Iya. ekonomi yang sekarang ini mempengaruhi perhatian mereka di rumah bersama orang tuanya. Begitu, Bu. Oke. Jadi, dari pembicaraan Ibu tadi, itu, yang diperlu itu tentang meningkatkan motivasinya, Bu, ya, dan minatnya. Iya. Itu kan harus dengan well-being yang nyaman ya, harus dengan posisi yang nyaman. Nah, dari pengamatan Ibu, kalau kita ukur dari misalnya ranknya 1 sampai 10, Hmm? nah
Dari rentang tersebut, kira-kira berapa range yang ingin Ibu buat? Bukan yang ingin Ibu buat, tetapi rank yang sekarang, yang Ibu amati, yang Ibu rasakan sekarang itu berapa ranknya itu, Bu? Oke, kalau dari hasil pengamatan, observasi yang saya lakukan, kalau untuk minat membaca anak pada tahap sekarang, anak-anak di kelas saya itu masih berada di tahap 5 dan 6. Karena masih begitu banyak yang santai, cuek. Jadi ketika hasil belajarnya, tugasnya mendapatkan nilai kecil, dia kayak nggak ngerasa nggak beban. Sebenarnya saya bingung, itu antara nyaman atau gimana dengan nilai kecilnya. Oh, Jadi iya, istilahnya, cuman kan kembali lagi, kita terbentur pada raport untuk laporan akhir ke orang tua. Nah, kan nggak mungkin. Dan guru pun tidak akan, kalau saya tidak merasa puas anak ini dapat kecil, sayanya yang salah, atau materinya kesulitan, ketinggian gitu, atau iya, apa yang kurang dari saya, jadi sehingga kok mereka santai gitu beban. Kadang saya ngomong, "Oh nak, kalau dapat nol dirubah menjadi telur, enak nak. Bukti nyatanya telur bisa digoreng. Tapi nggak bisa diapa-apain nak. Terus nanti kalau dikasih rapor dikasih nol itu sedih loh nanti hati kita. Tapi ada sebagian yang ngeh, Bu Rizka. Tapi yang cueknya itu, iya Bu, iya, cuman iya aja. Besok pagi mulai lagi seperti itu karena iya, saya rasa dalam waktu beberapa jam tidak maksimal untuk memotivasi anak itu. Kecuali misalnya kita kan seperti yang saya bilang tadi, saya butuh kolaborasi lagi bersama orang tua, gitu. iya, benar Bu. Malahan kita yang sebagai guru itu yang Ya, kepikiran dengan hasil mereka tadi. heeh, kenapa Tapi bisa kecil, heeh. tapi kembali lagi kita ke filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pasti kita sebagai seorang pendidik harus menuntun, Bu ya. Iya, Menuntun terus yang kita ambil itu bukan hasil akhir tetapi lebih ke proses, Bu prosesnya, ya. ya. Kita sama-sama belajar, Bu ya. Oke, Bu. Kalau tadi kan di angka yang sekarang itu angka 5 sampai 6 ya untuk minat dan motivasi belajar anak-anak itu ya. Nah, harapan Ibu Nopi sendiri itu mau di angka berapa murid-murid Ibu itu dalam minat membacanya? Dan kemudian dengan rancangan pembelajaran Ibu tadi, berapa kira-kira angka yang akan dicapainya, Bu ya? Nah, kemudian karena kita tahu, Bu, proses itu kan tidak mudah. Iya, Harus ada usaha ya. Di setiap proses itu harus ada usaha untuk menghasilkan hasil yang lebih baik ya. Nah, apalagi tantangannya itu saya simak dari yang Ibu sampaikan tadi, tantangannya itu terletak pada pengawasan orang tua, benar ya? benar. Kemudian dari anak itu sendiri. Nah, serta evaluasi hasil pembelajaran yang pastinya butuh proses dan evaluasi berkelanjutan karena kita tidak bisa kan kalau evaluasinya sekali saja ya, Oh, tapi harus benar. ada prosesnya. Nah, harapan Ibu sendiri di angka berapa murid-murid Ibu ini untuk kedepannya itu di angka berapa? Hmm, Sama ranknya itu 1 sampai 10 juga ya. Kalau tadinya kan kalau yang pada hasil observasi yang sekarang anak-anak itu kan kurang lebih Mm-mm. berada di range 5 dan 6. Kalau Oke. saya maunya anak-anak itu dalam minat membacanya bisa up ke 8 atau ke 9. Itu sudah sangat memuaskan. Ke 8 aja sudah sangat memuaskan bagi saya karena Ke-8 Bu ya. ini adalah tahapan perbaikan yang pertama yang akan saya lakukan. Jadi pada proses yang pertama ini bagi saya di up ke 8 sudah sangat cukup memuaskan gitu Bu Rizka. Oke, Bu Nopi. Nah, apa nih Bu Nopi? Kira-kira hal yang bisa Ibu Nopi lakukan untuk mencapai angka 8 itu sendiri untuk sekarang. Apa yang Ibu Nopi bisa lakukan untuk mencapai angka 8 tadi Bu Nopi? Nah, yang sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan. Jadi Oke. bagaimana cara saya merancangnya Mm-mm. dalam mendesain rencana pembelajaran yang menarik, kemudian menciptakan ruang lingkup belajar yang nyaman, dan ada hal yang paling menantang tadi, salah satu tantangannya adalah bagaimana melakukan pendekatan yang deep
ke beberapa siswa yang tidak mempunyai basic latar belakang yang Mm-mm. PAUD tadi. Kemudian begitu juga pendekatan ke orang tuanya yang saya rasa ini bisa dibilang susah-susah gampang ketika kita berbicara tentang orang tua. Namun, saya akan mencoba terus bagaimana menjaga komunikasi yang baik kepada orang tuanya. Nah, selain itu, saya akan mencari media yang kira-kira sangat menarik dan membuat anak itu termotivasi. Istilahnya antusias, semangat, pengen tahu apa sih yang dibawa ibu. Jadi ketika kita membawa sebuah desain media yang bervariasi, saya maunya mereka mempunyai pertanyaan di dalam pikiran mereka dulu. Dalam sebuah kotak magic kah misalnya, ataukah Mm-mm. video yang lebih keren lagi animasinya yang saya cari di referensi di lain. Jadi Mm. saya maunya mereka nyaman, happy, termotivasi, kemudian tidak merasa teratur oleh guru. Oke, Gitu. teratur Bu ya. Ya. Oke Bu, jadi eh, Ibu Nopi tuh pengennya itu membuat media pembelajaran tuh yang lebih menarik. Hmm, Kemudian peserta didik itu tidak merasa teratur, lebih ke merasa nyaman ya. iya. Jadi timbullah nanti kesadaran diri Bu Ah, ya. benar. Oke. Nah Bu, kalau begitu, sebenarnya menurut Ibu itu bagaimana Bu Nopi cara meningkatkan rasa nyaman tadi, agar ketika terbentuk rasa nyaman kan anak-anak itu akan happy ya. Iya. Nah, bagaimana menurut Ibu Nopi untuk apa nama itu membuat rasa nyaman, kemudian membuat siswa atau peserta didik itu merasa senang, kemudian tidak tertekan tadi sehingga mereka melakukannya itu dengan senang hati. Bagaimana Bu Novi? Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan melakukan perencanaan dulu. Mhm. Rencana sudah terbuat, maka saya akan melakukan aksi nyatanya langsung di kelas. Aksi nyata itu Mhm. dimulai dari saya sendiri. Ketika Oke. anak ini, apalagi anak kelas 1 ini seperti cerminan kita. Kalau kita sebagai gurunya sudah tidak dalam keadaan mood yang baik, ketika masuk kelas kita dalam keadaan mood yang berantakan, mereka juga pasti akan bersikap seperti itu. Jadi saya mengambil filosofi KHD itu, saya adalah sebagai suri teladan yang nyata. Jadi meskipun Oke. saya belum merasa sempurna, tapi saya berusaha di depan murid saya untuk tampil sebaik mungkin. Artinya mood saya harus mengelola emosi saya dulu. Ketika emosi saya sudah baik, maka saya akan menyampaikan pembelajaran juga dengan baik. Maka tujuan pembelajaran dari rancangan pembelajaran saya akan tersampaikan dengan sempurna. Nah, istilahnya penggunaan media yang bervariasi tadi, kemudian alat praga, kalau kita bicara dengan baca berarti berhubungan dengan huruf, artinya kita harus merancang bagaimana kartu huruf yang menarik istilahnya. Kalau biasanya Mhm. kan kartu huruf itu monoton, hanya ada misalnya kertas A, B gitu. Nah, kemarin saya berinisiatif, saya melihat konten guru di TikTok bahwa ada teori Monte apa gitu, ada Iya. bukunya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya kita ajarkan membaca dengan mengeja mungkin akan lambat, tetapi ketika melihat gambar di bawahnya baru ada huruf, mereka pasti tertarik. Ternyata ada 2 murid sudah saya coba ketika Mhm. pas setelah selesai belajar jam pelajaran. Jadi saya ambil, biasanya saya beri sebuah penguatan terakhir di ini sebagai apa namanya perbaikan gitu dalam Mhm. mengenal huruf. Jadi saya panggil, ternyata dia tertarik dengan warnanya Bu. Di buku itu kan bukunya Oke. banyak gambar dan warna-warninya. Oh, jadi Mhm. saya bilang beberapa karakter anak dengan gaya belajarnya pada kita belajar diferensiasi kemarin ini sangat masuk sekali. Jadi saya di rumah nyoba nih bikin Iya. kartu katanya dengan warna-warni. Ternyata ketika saya bikin sistem kolase menempel, mencari huruf yang sesuai dengan gambarnya, ternyata mereka lebih tertarik juga. Lagi-lagi proses kita pada penulisan. Oke. Nah, konsep menulis anak di SD itu kalau sekarang mereka itu karena eh,
terlalu santai atau kurang perhatian di rumah mungkin menurut saya amati. Jadi sehingga ketika pengulangan materi di rumah itu tidak maksimal. Sementara saya ketika di grup, saya minta sama mamanya, tolong di rumah didampingi anaknya untuk membersamai bagaimana mengenal huruf. Nah, mungkin ada Hmm, beberapa orang tuanya yang langsung gitu, gercep. ya. Karena langsung ada perubahannya Bu Rizka pada beberapa anak yang tadinya belum lancar, sekarang alhamdulillah 6 sampai 8 huruf sudah tanpa mengeja lagi. Jadi Oke. istilahnya eh, dalam merancang itu, jadi saya harus berpikir keras bagaimana saya harus mencari variasi pembelajaran dengan media yang beragam, yang pastinya seperti yang Ibu Yaya bilang, jangan pernah merasa capek ketika kita sedang berproses. Jadi Iya benar, Bu. saya banyak belajar, jadi dari kutipan-kutipan beliau ternyata yang diterapkan di kelas nggak ada yang nggak capek munafik kalau gurunya nggak capek dengan pembelajaran diferensiasi Mm-mm. pasti capek cuman pas di akhirnya saya mendapatkan kepuasan gitu. Prosesnya itu, Bu ya. Oke, Bu. Baik, Bu ya. Setelah kita berbincang-bincang, sharing ini, Bu ya, eh, bagaimana Bu Nopi tuh bisa melakukan hal yang Ibu Nopi sebutkan tadi, seperti menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, benar kan, Bu ya? Dengan media-media tadi kan? Iya. Nah, bagaimana itu Bu Nopi tuh bisa melakukan hal yang Ibu Nopi sebutkan tadi? Seperti misalnya salah satunya media pembelajaran yang menarik, mengubah gaya belajar. Nah, itu gimana, Bu? Yang saya lakukan pertama saya membuat rencana dulu. Mhm. Setelah rencana terbuat saya pasti berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengecek daripada RPP saya itu apakah masih ada kekurangan. Karena yang namanya RPP tidak ada tingkat kesempurnaan, namun kita butuh proses penguatan daripada seseorang. Bisa jadi saya ke kepala sekolah, berkonsultasi, berkolaborasi yang untuk memeriksa lah RPP saya ini sampai di mana. Efisien nggak kalau misalnya saya terapkan itu. Kemudian dalam pembuatan media pembelajaran, saya alhamdulillah dibantu beberapa rekan. Mhm. Kemudian di rumah juga saya dibantu dari support dari keluarga juga. Jadi mereka saling mensupport saya ketika saya bilang saya besok mau mengadakan praktek pembelajaran ini. Jadi istilahnya teman saya, yuk digawe yuk kata dia. Maunya kayak gimana nih? Mhm. Cuman kita nak ngawe nih. Karena kalau misalnya Ayu lah berhasil, kami pun mencontoh. Nah, jadi Oke. meskipun tidak bisa semua saya rangkul Bu Rizka, tapi saya berkolaborasi dengan yang mau saya ajak gitu. Kemudian Mhm. saya mencari waktu. Jadi alokasi waktu saya cari yang bisa efisien kalau misalnya terkadang kan kita berbentur pada guru mata pelajaran seperti guru agama, guru PJOK Mhm. nih. Nah, saya harus pintar men-set waktu itu bagaimana supaya anak-anak pesan dan tujuan pembelajaran saya pun ibaratnya tersampaikan dengan baik. Jadi sehingga kalau misalnya kemarin kami lebih asik ke role playing, istilahnya mengadakan metode pembelajaran yang menggunakan permainan. Jadi Mhm. itu dibuat kelompok, jadi ada yang bertugas untuk menempel huruf, Iya, Bu. langsung berinteraksi begitu. Oke. Jadi itu tadi sudah dengan rencana yang matang ya, Ya, pertama. Oke, harapannya rencana seperti yang itu. Oke. Jadi rencana yang matang tadi sudah Ibu rencanakan setelah itu nanti. Nah, kan di situ tadi menurut Ibu, selain pihak sekolah ya, siapa lagi yang bisa Ibu libatkan? Misalnya selain warga sekolah yang bisa Ibu libatkan bagi murid yang kesulitan membaca dalam berkolaborasi untuk meningkatkan minat baca anak tersebut, Bu. Oke. Nah, kita kan sambil sharing tadi saya tuh lagi mikir. Jadi ketemu ide tuh tiba-tiba pas kita sharing nih Bu Rizka. Jadi Mhm. ide-ide baru tuh muncul. Oh, saya harusnya kayak gini. Jadi selain ini saya harus nambahin ini. Nah, kalau untuk berkolaborasi yang pasti utamanya saya akan berkonsultasi ke kepala sekolah dulu. Oke. Melaporkan ke beliau bahwa saya akan mengadakan seperti kemarin perbaikan pembelajaran dengan menggunakan
apresiasi. Nah, selain itu saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat saya tadi yang bisa diajak bekerja sama, yang memberikan sharing feedback atau mengevaluasi lah hasil dari rencana dan rancangan kita agar pembelajaran kita tersampaikan. Dan yang paling utama, saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Karena apa? Oke. Keterlibatan daripada proses pembelajaran dari orang tua itu sangat mempunyai ibaratnya pengaruh yang besar bagi anak. Karena kadang-kadang kita tidak tahu anak sebelum berangkat ke sekolah mereka mengalami apa, jadi moodnya nanti Mm-mm. gimana. Jadi istilahnya kontribusi daripada orang tua juga kita harus sering-sering melakukan pendekatan. Kadang-kadang maaf cerita nih Boriska, dengan kurikulum Iya, Merdeka Bu. mereka masih abu-abu bayangannya. Pasti Iya, masih Bu. ada yang nanya kalau Sama, di Bu. sini, ya Bu, kurikulum Merdeka nih enak ya, merdeka belajar. Padahal bukan itu, bukan santai Mm-mm, bener, belajarnya, Bu. tapi Sama, istilahnya Bu. istilahnya gimana? Jadi kemarin saya mengusulkan ke kepala sekolah, Bu, cemane yuk kita mendiseminasi kurikulum merdeka ke orang tua. Biar paham, kadang-kadang maaf cerita, misalkan orang tuanya hanya baru satu anak nih, dia punya anak yang Mm-mm. pertama yang masuk ke sekolah, kaget Boriska sama pembentukan paguyuban, fungsi Bener, Bu. paguyuban. Jadi istilahnya kita mesti ekstra dalam mendiseminasikan visi prakarsa kita maunya kayak gimana. Ini loh, Oh. maunya ini anak ibu tuh kayak gini. Jadi kendala utama kita di lapangan berkomunikasi dengan orang tua yang kadang orang tuanya bisa nerima, kadang tidak. Sekalinya tidak, nanti lain main. Iya, Bu. Bener, Bu. Jadi seperti itu Bu Rizka. Jadi ketika bagaimana cara menciptakannya, kolaborasi siapa saja yang kita libatkan. Yang pertama, warga sekolah, kepala sekolah, rekan Iya. sejawat, dan orang tua. Oke, jadi kolaborasi itu sangat penting, Bu ya. Karena Banget. karena dengan kolaborasi itu kita bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Iya. Oke, Bu Nopi ya. Nah, kira-kira nih Bu Nopi, yang mana yang akan dilakukan Bu Nopi dalam waktu dekat dari yang Ibu Nopi katakan tadi, yang Ibu Nopi utarakan? Kira-kira mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Nah, setelah kita sharing, saya sudah ibaratnya mencatat beberapa poin-poin penting, jangan sampai saya lupa. Jadi sepertinya saya akan segera menyusun rencana pembelajaran yang ingin saya lakukan. Oke. Jadi menyusun dalam waktu dekat ini Bu Nopi akan menyusun rencana pembelajaran yang Ibu Nopi rencanakan tadi ya. Ya, Oke Bu Nopi. Nah kira-kira ini kapan Bu Nopi bisa dilaksanakan? kalau bisa gercep ya Bu, istilahnya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, bagaimana kita Oke, bisa mengevaluasi hasil rancangan keren. rencana kita. Jadi istilahnya setelah rencana terbuat, saya akan langsung mengkonfirmasi ke kepala sekolah bahwa nanti saya akan mengadakan perbaikan pembelajaran dengan misalnya temanya apa, meningkatkan minat baca. Nah, gitu Bu. Oke, keren Bu Nopi. Ikan sepat, ikan bagus. Bagus. Makin cepat, makin bagus. Oke, mantap Bu Nopi. Nah, Bu Nopi, baiklah. Sekarang kan kita sudah di ujung sesi sharing kita nih, Bu Nopi ya. Nah, dari sharing ini, Bu Nopi, apa yang Bu Nopi dapatkan? Nah, dari setelah yang kita sharing ini, apa yang Ibu Nopi dapatkan? Baik, Bu Rizka. Sebelum kita memulai sharing ini, saya masih kebingungan di mana permasalahan ini. Pasti saya lebih menyalahkan, saya termasuk guru yang egois awalnya. Saya menyalahkan murid saya pasti kenapa ya sulit mengerti apa yang saya berikan. Ternyata setelah kita berbicara, saya sambil mikir, oh sepertinya ini bukan hanya letak kesalahannya pada satu pihak saja, tetapi Mm-mm. guru juga harus berani ibarat menurunkan egonya. Ternyata kita harus merefleksikan tadi fungsi dari mengevaluasi dengan hasil pembelajaran. Dan setelah saya sharing bersama Bu Rizka, banyak keluar ide-ide yang baru. Oh, ditambah ini Alhamdulillah. kayaknya bagus deh. Kayaknya alat peraganya lebih lebih menarik kalau anak-anak kita aja kayak gini. Coba ya, atau misalnya saya komen kita belajarnya di luar, di panggung, misalnya di panggung kreasi yang ada di sekolah. Mm-mm. Mungkin anak-anak lebih terbuka pemikirannya. Jadi setelah sharing, saya menemukan penyelesaian permasalahan yang ada, tantangan yang ada.
Nah, namun dari sharing ini istilahnya tantangan yang saya dapatkan itu bisa dapat kunci clue bagaimana cara menyelesaikan meskipun pada proses dan di lapangannya nanti tidak akan selesai dalam satu kali proses pembelajaran, pasti akan berkelanjutan. Nah, Iya. melalui sharing ini ternyata saya menyadari bahwa minat baca itu tidak hanya harus kita yang memanage, kita yang mengatur anak, ternyata bisa dikembangkan dari mulai menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian pemanfaatan media tadi, komunikasi serta kolaborasi antara orang tua, warga sekolah, kemudian apalagi ya, dengan lingkungan belajar yang nyaman, anak-anak itu bisa menumbuhkan sendiri karakter positif yang baik, misalnya kesadaran dirinya menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, lebih mandiri lagi, gitu Bu. Jadi saya tahu Oke. apa yang harus saya lakukan setelah kita sharing ini. Oke, Bu Novi. Jadi kan untuk meningkatkan minat baca anak itu dari yang Ibu sampaikan tadi bisa dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, Ya, kemudian harus ada kolaborasi antara pendidik dengan warga sekolah, dengan orang tuanya terutama Bu ya. ya, Kemudian bisa menumbuhkan karakter yang positif Bu ya. ya. Oke, Bu Novi. Kalau begitu, eee, kita ketemu minggu depan ya, karena saya ingin dengar cerita perubahan apa yang Ibu Novi rasakan, karena perubahan apa saja sih yang terjadi untuk yang sudah dilakukan ya. Nah, Boleh. makasih banyak ya Bu Novi ya, Ya, sudah sharing tentang refleksi pembelajaran di kelas. Sampai ketemu minggu depan ya, untuk perubahan apa saja yang sudah terjadi dan refleksi yang dilaksanakan nanti kita ceritakan minggu depan ya. oke. Semangat terus Bu Novi, jangan pernah putus asa Ya, untuk mengajar anak didik kita. Tetaplah berbuat baik, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan dengan semua orang lah berbagi praktik baik sedikit tapi tetap bermanfaat ya Bu amin. Novi ya. Amin, ya, siap. Oke, saya akhiri ya Bu ya untuk sesi kita hari ini. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, apa kabarnya sekarang? Gimana nih pengalamannya selama ikut CGP? Bagaimana perasaannya? Dan kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu praktekkan di kelas dalam perubahan positif? Tapi sebelumnya, makasih ya sudah mau sharing dan gabung bersama saya di sini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kabarnya alhamdulillah Bu Novi sehat. Kemudian di sini juga cuacanya itu mendung-mendung itu Bu. Sama aja tuh Bu. Oh, sama ya. Iya. Oke. Ah, kalau perasaan saya selama mengikuti CGP ini luar biasa Bu. Senang. Kebanyakannya senang dan banyak pembelajaran baru Bu ya yang saya dapatkan selama mengikuti CGP ini. Salah satunya itu modul yang pernah kita pelajari itu tentang filosofi pendidikan ya menurut Ya. Ki Hajar Dewantara. Itu sebelumnya saya tidak pernah mendengarnya sama sekali Bu. Mm-mm. Tidak pernah, tapi semenjak adanya mengikuti CGP, saya jadi tahu ternyata sebagai seorang pendidik itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu lebih menuntunnya. Dan Iya, yang kita lihat itu bukan hasil akhir, tetapi lebih ke prosesnya. benar Nah, sekali. sedikit demi sedikit Bu, mulai saya terapkan di pembelajaran di kelas. Salah satunya sekarang saya mulai dengan ice breaking Bu. Ternyata karena kan ketika kita ikut CGP, sebelum ikut CGP, saya pernah ice breaking, tetapi belum banyak ice breaking yang saya berikan. Belum Tetapi beragam. dengan ikut CGP itu Bu, ketika kita rukol atau apa itu kan ada Mm. ice breakingnya sehingga memacu Bu. Oh, gimana caranya? Nah, ternyata sedikit demi sedikit saya terapkan, anak-anak itu senang Bu dia.
Dari yang awalnya misalnya agak lemes, Iya. dengan adanya ice breaking tuh senang karena kemudian saya coba dengan refleksi di akhir pembelajaran. Kadang melalui refleksinya saya melalui karena kan kebetulan karena saya mengajar anak SMA, Mhm. mereka itu diperbolehkan membawa handphone. Jadi karena ada grup, nah setelah akhir pembelajaran tuliskan perasaan kalian hari ini. Jadi kita sebagai seorang pendidik tuh tahu, Bu. Oh, Mhm. ternyata anak ini lagi sedih, lagi yang seneng. Ada Iya. yang kadang emoji-emojinya itu love-love, ada Iya. yang nangis, ada yang kadang karena pembelajarannya itu sebelum istirahat lapar, Bu. Jadi Mhm. sangat luar biasa CGP ini, Bu. Membuat perubahan yang lebih baik untuk saya Lebih sendiri. positif ya. Iya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, pengalamannya, praktik baiknya. Jadi, kita yang namanya pembelajar, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Apalagi di CGP ini kita bertemu dengan fasilitator orang-orang yang hebat, instruktur, rekan-rekan CGP, PP yang baik, yang luar biasa kerennya. Jadi, kita di sini hanya mempunyai beberapa waktu saja, Bu, dalam sharing-nya. Setelah Mm-mm. kita pernah chat-chatan kemarin dari hasil WhatsApp-an, kira-kira ada yang mau Ibu bicarakan perihal tentang sedikit tantangan yang kata Ibu kemarin. Kira-kira Ibu ingin sharing bersama saya tentang apa gitu bersama saya. Oke, Bu. Apa ya? Gini ya, Bu ya. Mhm. Eh, saya tarik napas dulu, Bu. Santai aja, Bu. Oke. Sebenarnya saya itu mempunyai bukan permasalahan sih, Bu ya, seperti Ibu sebutkan tadi, tantangan lah. Nah, Mhm. tantangan dalam mengajar di dalam kelas. Mhm. Karena pernah saya tuh mengajar di kelas itu, Bu. Jadi saya tuh jadi kepikiran, Bu, Mhm. kalau enggak diluangkan ya. Nah, Iya. pas mengajar di kelas itu, pada saat saya menjelaskan, tidak semua anak itu memperhatikan. Mhm. Jadi tingkat kefokusan serta konsentrasi mereka itu tidak semua peserta didik itu tertuju pada saya. Maksudnya bukan mau minta diperhatikan, tetapi Iya. tentang materi itu tidak semuanya. Karena ketika mereka tuh maksudnya masih pemikirannya itu tidak fokus di dalam kelas, Bu. Jadi bermasalah dengan konsentrasi peserta didik itu, Bu. Oke, dari chat kemudian apa yang baru Ibu sampaikan, jadi Ibu ingin ngomongin tantangannya tentang tadi tingkat konsentrasi anak, beberapa anak yang tidak fokus ketika belajar. Artinya di sini yang menjadi kesepakatan kita, yang menjadi titik fokus kita dalam sharing ini adalah bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dan fokus anak pada saat proses pembelajaran di kelas, gitu ya, Bu? Mm-mm. Iya, Bu. Oke. Mm-mm. Nah, jadi uh, karena waktu kita sedikit, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam menanggapi tantangan yang Ibu hadapi ini, Hmm. bukan permasalahan ya. Permasalahannya itu kata-kata permasalahan itu sepertinya sebuah yang krusial, tapi kalau yang namanya di kelas itu prosesnya, hasil refleksinya kita kita sepakati dulu bahwa itu bukan suatu permasalahan tapi sebuah tantangan. Nah, saya ulangi lagi, eee, dalam waktu yang sedikit ini kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan dalam menanggapi tantangan yang Ibu hadapi di kelas tadi? Oke. Jadi kan, Bu, ketika mengajar di kelas, kalau peserta didik itu tidak fokus atau Mhm. konsentrasinya itu kurang, Ya. itu kan pastinya akan kesulitan lah, Bu ya, ketika mereka memahami pembelajaran atau materi yang ingin saya sampaikan. Nah, Oke. itu atau terkadang, Bu ya, Mhm. ketika mereka tidak konsentrasi tuh, ada temen yang lewat atau Mhm. ada anak-anak kan yang ada pelajaran olahraga. Nah, Iya. ketika ada anak-anak pelajaran olahraga tersebut, jadi kan melewati kelas mereka. Mhm. Nah, jadi yang awalnya itu fokus kepada kita ya, nah,
Kalau yang fokus itu fokus, mereka tidak akan terganggu dengan hal kiri kanan. Nah, yang tidak fokus ini Bu, mereka melihat ke samping. Ada orang olahraga. Bahkan ada yang kadang mengajak teman di sampingnya itu untuk mengobrol. Lihat, lihat, lihat. Iya, Ada yang iya, olahraga nih. benar-benar. Nah, itu baru lewat Bu ya. Nah, Mm-mm. kemudian anak-anak olahraga tadi bermain. Mhm. Mereka pelajaran olahraga kan, ada yang main bola, ada yang main voli. Nah, itu kita lagi ngejelasin, ada salah satu atau dua orang nanti perhatiannya dari awalnya ke kita, Mhm. belok keluar, Bu. Iya. Itu jadi membuat saya tuh agak gimana ya pikir, apa saya yang salah dalam cara mengajarnya Iya. atau gimana. Jadi setelah mengajar tuh jadi kebeban, Bu. Maksudnya jadi pikiran, di Mhm. mana ya letak kesalahan saya gitu, Bu. Jadi, iya, sesuai dengan yang Ibu jelaskan, itu tidak hanya terjadi pada siswa SMA saja. Kalau misalnya, siswa saya di kelas juga seperti itu. Mhm. Ketika ada orang yang lagi melakukan pemanasan keliling, udah gini. Makanya saya kadang-kadang, apa ini yang diperhatikan saya atau yang mana ini? Jadi Mhm. kita kesannya ujung-ujungnya sebagai guru juga tidak percaya diri untuk melanjutkan dalam menjelaskan, pembahasan materinya. Nah, Ibu Mhm. Rizka, dari pengamatan serta observasi Ibu sendiri, kalau kita bicara tentang motivasi, kemudian konsentrasi, kira-kira menurut Ibu sendiri pengertian konsentrasi dan motivasi fokusnya itu, fokus anak itu apa ya kira-kiranya? Oke. Kalau menurut saya, Bu, konsentrasi itu adalah titik kefokusan suatu anak itu terhadap apa yang disampaikan. Misalnya ketika saya mengajar, nah itu dapat terlihat ketika dia memperhatikan yang saya jelaskan, Mhm. atau dia melihat ke sekelilingnya, Oke. atau dia bicara dengan temannya. Menurut saya itu tidak fokus, Bu. Tapi ketika dia fokus, dia bisa menangkap dan menerima selama saya melakukan proses pembelajaran, Bu. Oke, artinya eh, konsentrasi itu adalah fokus pada sesuatu, seperti halnya yang kita lakukan sekarang ya Bu. Ketika kita lagi berbicara eh, dalam misalnya gini, kalau saya lagi bicara, kemudian siswa saya tidak memperhatikan saya merasa tersinggung, seperti seolah-olah tidak menerima kehadiran saya di kelas. Dan saya selalu pertama memikirkan, ini anak agak sedikit kurang ajar ya, kenapa tidak bisa memfokuskan ketika saya sedang menjelaskan materi. Hmm. Padahal kita istilahnya harus saling merefleksikan. Ternyata kadang-kadang tidak hanya satu pihak saja yang kita salahkan. Kita sendiri juga bisa merefleksikan bahwa kita, oh saya ternyata saya kurang. Tadi penyampaian saya terlalu monoton. Kadang-kadang anak itu Hmm. kan beragam. Nah, dari penjelasan Ibu bahwa konsentrasi itu adalah fokus pada sesuatu, kemudian bagaimana cara sudah menjelaskan sedikit gambaran meningkatkan konsentrasi anak. Nah, dari pengamatan Ibu sendiri, bagaimana cara Ibu mengevaluasi dari tantangan tersebut yang Ibu dapatkan? Oke. Jadi sejauh pengamatan yang sudah saya lakukan pada refleksi pembelajaran, saya melihat ternyata anak-anak itu, Bu, dia lebih suka atau lebih senang kepada sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Oh, Misalnya dalam proses pembelajaran dengan hal-hal yang baru, Bu. Misalnya kalau pelajaran biologi, mungkin diajak keluar kelas, itu mm-mm. mungkin lebih menyenangkan, Bu, bagi mereka. Dan eh, dengan media-media pembelajaran yang menarik mungkin, Bu, akan lebih membuat mereka tuh lebih fokus. Iya. Kemudian
dengan pembelajaran mungkin dengan ada ice breaking tadi, Bu, dengan Oh, ada refleksi, iya. mungkin bisa membuat fokusnya itu kembali, Bu, sehingga anak tersebut bisa memunculkan titik fokus atau konsentrasi mereka tersebut Hmm. dalam pembelajaran. Nah, kalau dia sudah fokus, berarti nanti akan menciptakan suatu menumbuhkan karakter positif, Bu. Karakter positif misalnya bertanggung jawab. Hmm. Karena bertanggung jawab itu salah satunya contohnya ketika mereka itu mendengarkan pelajaran. Karena kan bentuk tanggung jawab mereka terhadap proses pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Oke, jadi setelah mendengar penjelasan Ibu Rizka yang luar biasa, ternyata dalam meningkatkan konsentrasi kita harus menciptakan well-being yang nyaman pada anak. Mm-mm. Kemudian penggunaan lingkungan belajar tidak hanya tertuju pada kelas saja, tapi bisa dialihkan keluar kelas yang langsung misalnya kalau Bu Rizka kan mengampu pelajaran IPA, jadi lebih Mm-mm. ke langsung menuju objek yang konkret ke lingkungan yang ingin diamati. Kemudian tadi saya tangkap variasi ice breaking juga bisa bermanfaat ketika meningkatkan konsentrasi anak yang tadinya anaknya sudah mulai kelihatan lesu, capek, dan tidak semangat, ketika kita ajak ice breaking pastinya nanti akan timbul lagi semangat yang baru sehingga bisa berkonsentrasi. Kemudian eh, di akhir-akhir Ibu jelaskan tadi, dengan konsentrasi yang penuh, fokusnya yang penuh, maka akan menumbuhkan karakter positif seperti tanggung jawab tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi istilahnya setelah kita membicarakan tadi bahwa kita sudah mulai sedikit menemukan solusi daripada tantangan ini. Kalau kita buat range ukuran dengan situasi yang sekarang yang Ibu terapkan di kelas, untuk murid Ibu sendiri kalau kita buat range-nya dari 1 sampai 10 itu masuk di range yang mana? Kalau menurut pengamatan saya, Bu, dengan anak-anak di kelas, dengan titik konsentrasi mereka yang masih ada tidak fokus tadi, kalau untuk sekarang kayaknya 6, Bu. 6 ya? Iya, karena masih ada anak-anak atau peserta didik tersebut yang ketika pembelajaran itu melihat keluar tadi, Mm-mm. kemudian mengajak teman di sebelahnya untuk mengobrol. Itu, Bu, kira range-nya itu 6 kalau untuk sekarang, Bu. Oke, nah dari hasil observasi pengamatan Ibu bahwa Ibu sudah menyatakan siswa Ibu dalam kondisi sekarang ada di range 6, Ibu punya harapan nggak? Harapan Ibu tuh gimana? Mau di angka yang berapa? Range-nya yang berapa untuk anak-anak murid Ibu ketika nanti konsentrasinya meningkat pada perbaikan pembelajarannya nanti? Untuk oh, dari yang 6 tadi meningkat ke berapa gitu Iya, maksudnya, Bu, ya? dari yang 6 tadi kira-kira Ibu mau ditingkatkan di up ke range yang mana? Angka yang berapa yang ideal menurut Ibu, yang sudah memuaskan menurut Ibu gitu? Oke. Kalau menurut saya lebih karena dari tadi dia 6, Mm-mm. untuk sekarang dia ke 8, Bu. 8. Ya, karena menurut saya di angka 8 itu karena kan setiap rencana itu pasti dia ada proses, Bu, ya. Ya, Dari oke. prosesnya. Jadi dari proses itu, Bu, dari 6 Oke. nanti menuju ke 8. Karena untuk proses itu nanti akan ada hasilnya dari setiap proses. Nanti semoga makin meningkat-meningkat. Jadi untuk Iya. sekarang itu dari 6 menjadi 8, Bu. Benar, karena sebuah proses perbaikan tidak bisa dilakukan satu kali ya Bu ya, dan itu harus dilakukan berkelanjutan agar tahapan-tahapan yang seperti Ibu Rizka jelaskan tadi tercapai dengan sempurna pada angka yang maksimal. Kemudian, eh, menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk dalam mencapai angka ideal Ibu tadi, range yang ideal tadi Hmm. untuk sekarang? Untuk sekarang, Bu, ya. Sebenarnya itu, Bu, itulah yang sedang saya pikirkan sekarang, Iya. yang jadi PR lah, Bu, ya, kurang lebih menjadi PR saya.
bagaimana saya itu bisa merancang rencana pembelajaran itu yang menarik, Bu. Rencana pembelajaran yang menarik, yang pastinya saya tuh bisa menciptakan kondisi di mana kondisi tersebut kondisi yang nyaman untuk anak didik saya tersebut, dan kemudian yang kondisi yang menantang itu ketika karena tidak mudah ya Bu ya untuk kita mengatur sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya di sini mengatur, maksudnya ketika misalnya kita mengatur semaunya kita gitu maksudnya. Jadi tidak mudah, pasti ada tantangannya. Kemudian tadi saya tuh masih bingung juga atau yang saya pikirkan caranya itu supaya pembelajaran itu lebih menarik. Nah, itu masih jadi PR atau masih tanda tanya besar lah, Bu. Iya. Nah, kalau kita kan di sini tujuannya mencari sebuah solusi, bagaimana cara meningkatkan. Nah, tadi kan Ibu Rizka di awal sudah menjelaskan kalau saya kan mengampu pelajaran IPA, kata Ibu. Saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan materi agar anak lebih menarik, kemudian mengadakan ice breaking yang bervariasi, kemudian melakukan pendekatan lagi, karena kan sesuai dengan konsep filosofi KHD, anak-anak itu bukan kita bentuk, tapi yang adanya kita sebagai penuntun. Bagaimana memberikan ruang belajar yang nyaman kepada anak, istilahnya mereka bebas, bebas dalam artian bukan berarti seenaknya, tapi sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka punya. Nah, jadi istilahnya Ibu Rizka tadi sudah hampir menemukan caranya dengan penggunaan media yang bervariasi, pemanfaatan lingkungan, membuat rancangannya sudah keren sekali menurut saya itu. Apalagi dengan pendekatan anak SMA yang Ibu biasa terapkan dengan melakukan pendekatannya melalui refleksi pembelajaran, melalui emoji dan grup yang Ibu punya tadi. Nah, menurut Ibu yang lebih detail lagi ketika kita mau menciptakan rasa yang nyaman bagaimana kepada anak-anak itu supaya mereka lebih fokus dalam belajar begitu. Hmm, jadi sepertinya Bu, saya tuh supaya anak-anak itu rasa nyaman dulu ya, dan kemudian fokus Ya. Bu ya. Sepertinya saya akan membuat media pembelajaran atau metode pembelajaran yang menarik perhatian mereka. Oke. Sehingga mereka tuh ketika tidak fokus, jadi fokus. Karena tertuju pada media atau metode pembelajaran. Jadi lebih ke upgrade diri lah Bu. Benar, keren keren. Upgrade diri, upgrade diri. Jadi apa peserta didik tersebut tadi mereka fokus ya. Nah, kemudian dengan memberikan ice breaking Bu yang lebih menarik lagi. Iya. Nah, kemudian selain itu mengetahui gaya belajarnya Bu, karena mungkin dengan mengetahui gaya belajar peserta didik tersebut, jadi dari proses saya mengupgrade diri saya tersebut, nanti akan timbul, akan kita sebagai seorang pendidik tidak bisa menjudge atau menilai anak-anak itu tanpa harus kita introspeksi diri dulu. Jadi Ya. saya akan mengupgrade tadi dengan cara mengetahui gaya belajarnya dulu Bu. Karena gaya belajar sepengetahuan saya, gaya belajar peserta didik itu tidak semuanya sama. Pasti ada perbedaannya. Tapi dari situlah, dari perbedaan itulah kita sebagai seorang pendidik bisa melakukan perubahan atau pembelajaran berdiferensiasi yang nanti bisa mengembalikan fokus atau konsentrasi peserta didik kita tersebut. Karena sebagai seorang mungkin dengan sudah upgrade diri tadi, kita tuh merasa bisa memberikan kenyamanan pada peserta didik. Karena yang Ibu jelaskan tadi tentang Ki Hajar Dewantara, ternyata pendidikan itu kita tuh bisa memberikan rasa nyaman dulu, baru nanti ke
hasilnya Bu ya, prosesnya, maaf, ke prosesnya. Nanti insya Allah akan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu Bu kalau menurut saya yang akan saya lakukan atau membuat rasa nyaman tadi untuk yang pertama menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, keren sekali. Jadi kita sudah dapat bagaimana penyusunan rencana pembelajaran Bu Rizka, kemudian apa yang Ibu Rizka lakukan itu sudah terlihat sekali dan sangat-sangat menarik sekali karena intinya adalah kebutuhan peserta didik, istilahnya. Bagaimana cara kita membuat anak nyaman dengan potensi yang beragam. Ibu Rizka tadi sudah melakukan pemetaan kebutuhan anak, kemudian dari gaya belajarnya, sehingga diferensiasi itu akan muncul sendiri. Nah, sampai di sini, tahapan mana yang akan Ibu lakukan dalam perbaikan proses pembelajaran dalam waktu dekat ini? Tahapan apa tadi Bu? Bisa diulangi? Tahapan mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini dalam proses perbaikan pembelajarannya tadi sesuai dengan rancangan-rancangan Ibu tadi nih. Kira-kira tahapan apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Oke. Kalau tahapan yang ingin saya lakukan itu dalam waktu dekat ini, Bu, terutama itu tentang saya akan merencanakan dulu, Bu. Nah, Oke, tapi ya. ya, merencanakan ini maksud saya tuh rencananya saya akan berkolaborasi atau pertama saya ke kepala sekolah dulu kan. Saya akan mengutarakan rencana saya untuk perubahan yang lebih baik untuk peserta didik saya. Nah, dengan cara yang saya kasih tahu ke Ibu tadi upgrade diri. Upgrade diri berarti rencana saya harus saya susun lebih matang lagi, Bu. Sip. Lebih teliti. Tap. Nah, harus ada mengisi kayak yang saya sebutkan tadi, mungkin di rencana itu harus ada secara terkondisi Bu, maksudnya tidak aur ngadul tapi Sistematis berarti ya. iya Bu, nah berarti saya Terstruktur. harus mengatur secara sistematis. Nah, kemudian setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, nah bisa juga saya nanti akan berkonsultasi dengan guru senior saya atau mengajak teman. Kalau pertama ini saya untuk diri saya sendiri mungkin. Nah, setelah itu nanti akan saya apa namanya? Eksekusi, Bu. Maksudnya dengan Oke. cara saya mengajak peserta didik saya Iya. untuk di kelas, tapi secara bertahap, Bu. Misalnya di rencana tadi kan direncana karena segala sesuatu itu kalau tanpa rencana takutnya hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Mantap. Setelah saya eksekusi nanti Mhm. saya akan ada namanya refleksi ya. Nah, refleksi tersebut bisa saya minta dari peserta didik setelah saya mengajar. Uh, Kemarin kan saya sudah menerapkan yang ice breaking baru Bu ya. Nah, mungkin nanti akan saya tanyakan kepada peserta didik saya pada saat refleksi itu, "Nak, gimana Nak pembelajaran dengan adanya ice breaking?" Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, dari evaluasi saya lihat, bila perlu saya akan mengajak teman saya untuk menilai Bu ketika saya mengajar. Wow, Nah, keren. ya jadi kan karena kan kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri. Ya, Benar nggak Bu? benar, benar, Maksudnya benar kita banget. bisa menilai, tapi dengan bantuan teman sejawat kita, mungkin kita akan mendapat referensi-referensi Iya, atau feedbacknya pengalaman. kan berarti iya, Ah, penguatan benar Bu. dari rekan kita, benar. Iya, jadi saya akan itu tadi, setelah itu tadi maka akan saya kaji ulang, Bu ya. Mhm. Akan saya kaji ulang di mana titik kelemahan saya. Nah, dengan begitu kan sudah rencana pertama, saya akan beritahu kepada kepala sekolah tentang rencana saya. Kemudian rencana tadi akan saya teliti, akan saya buat secara matang. Yang kedua, ketiga nanti saya akan eksekusi, maksudnya terjun langsung ke dalam kelas dengan meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk menilai atau melihat bagaimana cara saya mengajar tadi dan mungkin nanti bisa untuk konsentrasinya bisa saya amati selama proses pembelajaran misalnya dengan ada hal-hal baru tadi
apakah anak-anak saya fokus atau masih melihat keluar-keluar. Itu Nah, menjadi pembelajaran nantinya untuk saya, Bu. jadi berarti ada lembar observasinya nanti. Iya, Bu, insya Iya, Allah akan saya usahakan. berarti lebih terukur kalau kita menggunakan lembar observasi dan meminta bantuan rekan sejawat tadi dalam uh, pengamatan refleksi pembelajaran kita. Keren sekali Bu Rizka, luar biasa rencananya, tahapan bagjanya masuk, istilahnya sudah ada rencana, eksekusi, kemudian refleksi karena tidak ada hasil dari pembelajaran yang sempurna kalau kita tidak melakukan refleksi karena proses yang kita lakukan tidak langsung sempurna tapi berproses, berkelanjutan, kemudian saling berkaitan antara satu sama lain dengan penggunaan metode yang mulai bervariasi, ice breaking Ibu gunakan juga sudah beragam, kemudian Ibu melibatkan, itu yang tadi saya uh, saya tangkap. Ibu melibatkan ke peserta didik menanyakan, ibaratnya apakah mereka nyaman. Jadi tidak hanya melibatkan satu orang kita sebagai guru yang memanajemen, tapi anak-anak juga ikut terlibat. Jadi proses pembelajaran itu tidak hanya pada satu orang. Saya lihat ternyata keren sekali Bu, karena jarang sekali. Kadang-kadang kita sadar mau bertanya ke anak apakah mereka nyaman dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi istilahnya Ibu sudah memetakan kebutuhan dan gaya belajar mereka, tapi Ibu juga sudah melakukan pelibatan secara internal antara anak, itu juga sudah melakukan pendekatan yang baik. Jadi kita sudah mendekati ujung dari sesi sharing ini. Kira-kira apa yang Ibu Rizka dapatkan dalam sesi sharing kita hari ini? Setelah Oke. kita bicara tadi. Yang saya dapatkan sangat banyak, Bu. Jadi yang tadinya saya itu mumet kan, karena Iya. mentok di jalan nggak ada kiri Iya. kanan. Ya, dengan sesi ini tuh Bu, saya merasa yang pertama saya nyaman Bu ya. Saya nyaman untuk mengutarakan apa yang saya rasakan Iya. dan saya itu menemukan jalan dalam penyelesaian tantangan yang saya hadapi. Yang awalnya saya itu kalau kalau kita sendiri itu kan Bu rasanya hilang arah ya. Iya. Hanya tanda tanya tetapi tidak ada sama dengan. Nah, karena saya sudah sharing tadi, permasalahan saya yang sulit itu bisa ada pemecahan masalahnya, Bu. Kemudian ternyata saya menyadari, Bu, ketika saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu tadi, dengan masukan-masukan. Nah, itu saya menemukan ternyata untuk meningkatkan konsentrasi anak belajar itu bisa digunakan melalui media pembelajaran, Bu, dengan media pembelajaran yang menarik, kemudian ataupun metode ataupun gaya mengajar kita itu dan juga bisa terbentuk karena pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Mantap sekali Bu Saya Rizka. suka. Terima Jadi kasih, Bu. istilahnya luar biasa. Saya di sini juga sharing bersama Bu Rizka mendapatkan ide-ide yang baru. Jadi apa yang belum saya dapatkan setelah saya sharing dengan Ibu luar biasa menarik sekali. Artinya kalau sebuah pekerjaan dilakukan sendiri itu akan terasa berat ya. Tapi Iya, kalau Bu. ibaratnya kita lakukan secara bersama, kita berbagi pikiran, maka saya yakin insya Allah ada hasil yang merupakan yang bisa memudahkan kita dalam menemukan solusi bagaimana cara kita menghadapi challenge kita kali ini. Dan mantap sekali Bu Rizka, saya tertarik sekali. Jadi saya harap minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Saya mau dengar Ya. ini hasil perubahan dari perbaikan yang positif ini bagaimana. Jadi meskipun itu masih sebuah proses, tapi saya sangat tertarik untuk mendengarnya apa aja perubahannya dari penggunaan media yang bervariasi, kemudian pemanfaatan lingkungan, kemudian apalagi kolaborasi tadi yang saya tangkap luar biasa kolaborasinya dari konfirmasi ke pemimpin sekolah, kepala sekolah, kemudian konfirmasi ke rekan sejawat dalam membantu Ibu dalam melakukan pengamatan pembelajaran Ibu. Kemudian apalagi tadi
upgrade diri Ibu. Nah, saya sangat-sangat tertarik dengan kata upgrade dirinya. Jadi saya pengen kita ketemu lagi minggu depan. Saya mau dengar cerita perubahan yang menarik dari kelas Ibu. Kira-kira apa lagi nih yang bakal ditemukan, tantangan challenge apa lagi. Siapa tahu kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain, misalnya praktik baik kita. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan dari CGP ini, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi biar sedikit Amin. kita bisa berbagi pengalaman yang baik. Semangat terus Bu Rizka. Iya, Karena Bu. sudah berada di sesi akhir ini, saya rasa terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan karena saya hanya seorang manusia biasa, tidak luput dari kehilapan. Kepada Allah saya Selalu. mohon ampun. Kita masih harus semangat belajar, tetap semangat bergerak, kemudian menggerakkan, lakukan perubahan diri pada kelas, pada diri sendiri, dan semoga apa yang kita berikan kepada siswa kita dapat bermanfaat lagi untuk orang lain. Saya tutup sesi sharing ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu.